Saudara, ada sebuah cerita yang menarik yang dipaparkan oleh Norman Wright dan Gary Oliver dalam bukunya Raising Kids to Love Jesus. Dia mengatakan setahun terakhir ini seorang teman menyebarluaskan lewat internet berbagai pedoman bagi para sukarelawan US Government Peace Corps yang bekerja di hutan Amazon. Dalam salah satu pedoman itu diberikan petunjuk tentang tindakan yang harus dilakukan bila mereka diserang anaconda, ular terbesar di dunia. Anaconda dapat bertumbuh sampai 10 meter dengan berat antara 150 sampai 200 kg. Ular yang sangat besar. Tahukah Anda yang harus dilakukan bila diserang seekor anaconda? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Inilah beberapa petunjuk bagi para sukarelawan itu. Temannya itu mengatakan yang pertama, jika Anda diserang anaconda, jangan lari. Ular ini dapat bergerak lebih cepat dari Anda. Yang kedua, baringkan tubuh Anda rata dengan tanah. Rapatkan lengan Anda di samping badan, juga kaki Anda. Yang ketiga, lipat dagu Anda dalam-dalam. Yang keempat, ular itu akan datang dan mulai menyentuh serta melatah di atas tubuh Anda. Yang kelima, jangan panik. Yang keenam, setelah ular itu menjelajahi sekujur tubuh Anda, ia akan mulai menelan Anda dari ujung kaki. Ya, selalu dari ujung kaki. Biarkan ia menelan telapak dan pergelangan kaki Anda. Jangan panik. Yang ketujuh, ular itu akan mulai menyedot kaki Anda ke dalam tubuhnya. Anda harus benar-benar berbaring tanpa bergerak. Ini akan memakan waktu lama. Yang kedelapan, setelah ular itu mencapai lutut Anda, dengan perlahan dan sesedikit mungkin gerakan, ulurkan tangan ke bawah. Ambil pisau Anda, lalu dengan lembut sisipkan ke sisi mulut ular di antara ujung mulutnya dan kaki Anda. Kemudian dengan tiba-tiba robeklah ke atas sehingga kepalanya terluka parah. Dan catatan si Norman Wright ini, dia mengatakan dua nasihat terakhir benar-benar mengesankan bagi saya, katanya. Yang kesembilan, pastikan Anda membawa pisau. Yang ke-10, pastikan pisau Anda tajam. Ya, dari cerita yang di-share oleh Norman Wright ini tentang bagaimana menghadapi anaconda yang begitu berbahaya, mengingatkan untuk tetap bersikap tenang, tidak panik di dalam menghadapi sebuah bencana yang mungkin melanda kita. Tetapi juga diingatkan supaya bawa alat yang memang tepat dan berdaya guna untuk menghadapi situasi itu. Tanpa kedua hal itu, maka kita akan celaka. Justru di dalam keadaan kehidupan kita juga berbagai macam bencana bisa menimpa kita. Berbagai macam kekalutan mungkin bisa melingkupi kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Seharusnya kita tetap menyikapinya dengan tenang, tetapi kita pun punya alat untuk menghadapi itu. Orang-orang Israel diingatkan oleh Allah melalui Yesaya 30. Ketika mereka ada di dalam bahaya yang begitu besar yang menakutkan bagi mereka, mereka akan dilindas oleh bangsa yang begitu kuat saat itu. Maka diingatkan di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di dalam segala hal yang menakutkan itu diingatkan untuk memperbaiki hidup menjadi sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga kita tetap tenang dan percaya kepada Allah. Disitulah kekuatan dan pertolongan kita. Tidak menjadi panik, tidak menjadi gentar. Paulus juga mengingatkan ketika ada di dalam ketertekanan,
segala kemelut hidup. Maka dia mengingatkan supaya kita tetap berpengharapan. Di Roma pasal yang kelima mengingatkan hal itu dengan sangat jelas. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu saudara, di dalam menghadapi berbagai macam kemelut hidup apapun bentuknya itu, tinggal tenang dan percaya. Itulah sikap dan alat untuk kita menghadapi segala kemelut itu, dan kita yakin kita akan berkemenangan. Tuhan memberkati. Amin.